sampai untuk SPPG ya, sampai 45.000 butir lebih itu seminggu. Nggak nyangka banget bisa terjual segitu gitu. Yang dulu saya hanya ngejual 1.000 butir susah untuk menjual, ini sampai 45.000 butir lebih itu. Nggak nyangka. Kembali lagi nih sama aku Amel. Dan hari ini aku lagi main-main ke kota Bogor nih. Sobat Ternak kira-kira tahu nggak aku hari ini mau ngapain? Nah, hari ini aku akan berkunjung ke salah satu bisnis di hilirisasi peternakan unggas, yaitu telur asin. Tapi sebelum itu Sobat Ternak tahu nggak sih, rasa enak dan juga rasa gurih dan juga asin dari telur asin ini ternyata nggak hanya dari soal bumbunya aja, tetapi dari proses peternakan bebeknya. Meliputi yang pertama, pemilihan bibit unggul bebek, kemudian ada manajemen pakan, dan yang ketiga adalah cara perawatannya. Nah, kira-kira Sobat Ternak udah penasaran nggak sih gimana proses pembuatan telur asin ini? Yuk, ikutin aku. Nah, ini dia tempatnya. Misi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Ini kita lagi mau lihat nih proses pembuatan telur. Bener nggak Bu, di sini lagi ada proses pembuatan telur asin? Betul sekali. Saya izin untuk ikut lihat proses pembuatan telurnya, boleh Bu? Boleh. Kebetulan ini lagi pilih-pilih telur, bahan bakunya ya telur bebek, itu lagi diseleksi supaya pemilihannya lebih bagus, ininya hasilnya gitu. Jadi dipilih ada yang retak atau tidak, ada yang busuk atau tidak. Jadi kami seleksi dulu. Nah, ayo Sobat Ternak ikutin aku untuk melihat proses pembuatan telur asin. Oke nih Bu, kita sekarang mau ngapain nih Bu kira-kira? Sebelumnya kita pilih-pilih dulu nih telur bebeknya yang bagus, yang mana nih, kayak seperti ini di centering begini supaya terlihat mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Kalau yang bagus sih seperti ini nih, bening. Kalau busuk tuh ada juga. Kalau busuk tuh nggak bening begini ya, gelap di sininya kalau di center gini. Kemudian nanti kita pilih-pilih juga yang apakah ada yang retak atau enggak gitu. Kalau telur asin tuh ini juga sih tergantung cuaca ya. Tergantung cuaca. Kalaupun kita pakai telur bebek yang premium, yang fresh, yang bagus, kalau cuacanya nggak mendukung, kadang ada aja yang nggak sukses ininya penghasilannya. Oke nih Bu, jadi ini yang pertama stepnya itu pengecekan kualitas telur yang datang ya. Iya. Oke. Nah selanjutnya kira-kira step selanjutnya apa nih Bu? Setelah di ini kita buat adonan tanah. Buat adonan tanah perbandingannya sekitar 3:1. Kalau tanahnya 3 kilo berarti garamnya 1 kilo. Tapi kalau di musim penghujan ini saya buat perbandingan yang cepat panennya. Jadi ditaikkan perbandingan garamnya, misal tanahnya 3 kilo, garam dinaikkan jadi 2 kilo gitu. Ya, mungkin langsung aja dulu Bu, kita Sobat Ternak pastinya udah penasaran banget dengan step selanjutnya. Mungkin langsung aja dulu Bu. Selanjutnya ini ada proses untuk kita penggaraman nih, tapi menggunakan tanah liat. Yuk kita langsung ikutin. Nah ini ada yang sudah jadi nih, adonan tanah liat sama garam dan abu gosok. Kemudian diberi air secukupnya, tergantung nanti hasil kekentalannya ya. Kalau misalkan tanahnya dari awal kering, penambahan airnya lebih banyak. Kalau dari tanah yang masih basah, penambahan airnya pokoknya dilihat secukupnya kekentalannya gitu. Mau langsung Iya langsung aja yuk Bu, kita. Berarti kita gotong ya? Iya nih. Kerja bakti ya, kerja bakti. Nah ini kebetulan di sini tempat produksinya di sini, kemudian nyucinya juga di sini. Kita sekarang gotong itu tuh si telur bebeknya, kerja bakti lagi. Kita bawa ke tempat produksi ya. Jadi kalau telurnya itu yang sudah difermentasi itu dimasukkan ke tempat yang ada ruang udara untuk bisa
masukin biar kelembabannya pun terjaga. Nah, sobat ternak, selanjutnya ini kita akan ke proses penggaraman nih. Jadi telur bebek ini akan dimasukkan ke tadi campuran tadi, kemudian nanti kita akan balurin sampai merata. Langsung aja Bu, kita coba Bu. Iya. Ini bisnis telur bebek ini udah lama Bu? Udah 2018 awalnya kan saya buka kantin sih, buka kantin tapi banyak suatu hal jadi ya cari usaha yang jarang ada di Bogor gitu. Saya terpikirkan telur asin ini. Kemudian kalau untuk telurnya ini asalnya dari mana sih Bu? Kebetulan saya itu bawa kirim telur bebeknya itu dari Cikampek, dan sangat beda gitu kalau telur bebek dari Cikampek itu, karena kan di Angon ya. Di Angon itu bebek itu dilepas di alam tanpa menggunakan bahan pakan kimia pakannya gitu. Terus rasanya pun lebih gurih, tidak bau amis. Kan kebanyakan yang penggemar telur asin itu kadang banyak berpikir ya, khawatir kalau bau amis, terus asinnya juga terlalu. Nah ini saya produksi telur asin ini tidak bau amis, lebih gurih rasanya dan asinnya pun sedang. Ya, berarti Ibu juga menyerap nih dari peternak-peternak lokal yang ada Iya. di Jawa Barat ini ya? Iya, Kemudian kalau bisnis ini tuh potensinya besar nggak sih Bu kira-kira? sangat besar. Juga usaha ya. Untuk mengolah itu kita perlu perjuangan gitu. Tahun 2023 saya ikut komunitas UMKM. Nah di situ saya banyak belajar tentang digital marketing. Kemudian saya buat sosial media, TikTok, IG, dan Google Business. Alhamdulillah ikut komunitas UMKM itu saya juga banyak ya ikut di komunitas macam-macam gitu. Dan di situ saya sering iklan tuh di grup-grup WA, pasang status atau SW gitu kan. Ternyata banyak yang ingin jadi reseller gitu. Kalau untuk proses penghasilan ini tuh berapa lama Bu? Kalau untuk normal itu untuk asin sedang ya. Asin sedang itu paling sedikit panen itu 13 hari. Jadi semakin lama penghasilan ya semakin asin ya. Jadi saya berusaha untuk mau konsisten dalam rasa gitu. Ya, karena ini udah selesai semua nih Sobat Ternak, kita udah masukin ke dalam tanah tadi. Selanjutnya nanti akan diasinkan selama lebih dari 10 hari atau sampai 14 hari gitu. Selanjutnya ini prosesnya apa Bu? Nanti setelah ini kita aramkan 17 hari, nanti kita akan cuci. Dicuci. Nah itu ada tuh yang sudah siap dipanen dan Oh, udah siap dipanen. Yuk Bu, langsung kita kepoin aja prosesnya yang itu. Come on. Nah Sobat Ternak, jadi tadi setelah kita melakukan proses pengasinan, ini dia nih telurnya. Telur yang sudah selesai diasinkan, nanti kita akan ramin dulu. Ini sebelah sana tuh, banyak tuh. Tapi jangan lupa Kak, kasih tanggal supaya nanti waktunya panen tidak lupa gitu. Ya, Tidak kelebihan atau tidak kurang. Karena kalau kurang itu mempengaruhi rasa dan kesuksesan telur asin. Jadi nanti bakal dikomplain kalau nggak masir ya, kalau kurang harinya itu. Nah ini dia nih Sobat Ternak, telur asin bebek yang udah siap panen. Tetapi kan nggak mungkin ya kita sebarinnya, kita jualnya kayak gini. Nah ini makanya kita harus bersihin dulu nih. Setelah bersih diangkat, kemudian nanti kita rebus di sana lagi, kita ke atas lagi. Jadi ini juga memiliki gizi yang tinggi juga ya Bu. Iya, tinggi protein, vitamin A, vitamin D, vitamin E. Kemudian mineral ya, zat besi, kalsium, dan fosfor. Berarti anak-anak yang menerima MBG ini aman ya Bu? Oh aman. Apalagi ini kan telur asinnya itu asalnya dari bebek Angon, jadi nggak menggunakan pakan kimia ya. Tadinya awalnya online ya, tapi berkelanjutan jadi offline gitu, langsung kirim ke tempat. Jadi ke beberapa pasar, reseller, kedai rawon, rumah makan Padang, warteg, kedai soto gitu. Terus reseller juga. Jadi saya itu kan ya itu tadi mengikuti beberapa komunitas ya. Setelah dicuci, kita seleksi untuk perebusan. Kita ini telur yang habis kita cuci. Nah setelah ini telur ini harus dicek lagi nih kualitasnya, apakah layak atau enggak ya Bu? Ya, Gitu. ada yang hitam atau enggak gitu, ada yang retak atau enggak. Nah karena ini lagi ngantri perebusan, kita tempatkan ke sini dulu.
Nah ini kan nggak gerak tuh kuning telurnya tuh kan. Itu nggak saya pisahkan, nggak saya rebus. Nah ini juga ada yang hitam tuh kan. Nah hitam ini saya pisahkan juga, jangan sampai diikutkan ke nanti direbus gitu. Berarti ini dipastikan bahwa telurnya ini sangat baik dan juga aman ya untuk dikonsumsi. Aman gitu. Karena Perebusannya tuh berapa lama Bu biasanya? perebusannya itu sekitar tergantung jumlah sih ya. Kalau saya ngerebus 400 butir itu bisa sampai 5 jam waktunya. Kalau rebus 150 butir atau 200 butir itu sampai 3 jam aja cukup. Nah, ini dia nih sobat ternak, telur asin yang udah matang dan siap untuk dikonsumsi. Tetapi sebelum itu kita akan packing dulu nih. Jadi langsung aja Ibu, kita langsung ke proses packing aja. Ini udah matang ya Bu? Iya, nanti kita siap packing. Tapi sebelumnya ini kan kalau di packing panas banget. Kita harus kasih dikipasin dulu ininya, telurnya yang masih panas ini. Setelah agak dingin baru kita packing. Yuk kita kipasin dulu yuk. Nah Bu, selain untuk dijual pribadi, ini dari telur ini udah supply ke beberapa SPPG ya Bu untuk MBG? Iya. Kalau pas ada program MBG itu banyak tuh nomor-nomor baru yang masuk, nanya telur asin harga dan apa siap terima MBG atau tidak gitu kan. Kenapa enggak kan ya, rezeki gitu kan, kenapa ditolak gitu. Kebetulan saya juga sudah masuk SPPG ke 11 SPPG gitu. Bahkan ada dari SPPG yang pesan lagi setiap dapat PO. Sering sih yang order lagi. Terbukti juga yang Bu disukai juga sama anak-anak. Iya, ini karena memang tinggi gizinya ya. Pernah juga saya seminggu itu sampai untuk SPPG ya, sampai 45.000 butir lebih itu seminggu. Ini banget, nggak nyangka banget bisa terjual segitu gitu. Yang dulu saya hanya ngejual 1.000 butir susah untuk menjual, ini sampai 45.000 butir lebih itu, nggak nyangka. Bermanfaat sekali ya program MBG ini untuk peternak-peternak lokal, UMKM yang tadinya bisa menjual beberapa butir, mungkin paling banyak 500 butir atau cuma 300 butir. Dengan adanya program MBG ini sehari itu bisa terjual sampai 3.000 butir, bahkan pernah saya itu terjual sampai 45.000 butir lebih seminggu. Nah sobat ternak, dari proses yang udah kita laluin tadi, kita bisa melihat nih bahwa ternyata program MBG ini bermanfaat di segala sektor, khususnya nih di sektor peternakan. Contohnya tadi ibunya mengambil telurnya ini dari peternak, terus ibunya mengolah telur ini dan kemudian udah diserap nih sama berbagai SPPG dan bermanfaat untuk anak-anak kita. Setelah seharian mengikuti proses pembuatan telur asin milik Bu Nur Azizah, rasanya nggak sabar untuk mencicipi kelezatannya. Dan inilah Omah Rawon, tempat menikmati telur asin yang berasal dari UMKM Bu Nur Azizah. Nah sobat ternak, ini dia nih telur asin hasil dari produk hilirisasi peternakan bebek. Lewat telur asin ini juga bisa bantu nih peternak bahwa ternyata peternak tuh nggak hanya jual produk mentah aja, tetapi juga bisa dibuat kreasi seperti ini dan bisa meningkatkan daya saing dan juga nilai jual tentunya. Nah semoga cerita inspirasi hari ini bisa menginspirasi sobat ternak semuanya ya. Aku Amel, sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya. Mau makan dulu ya.